600 tahun sebelum Rasulullah lahir tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya 29:12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Saya jadi ingat ketika Jibril datang, nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Siapa Yesaya? Nabi Yesaya berasal dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Ia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Ia menjadi penasihat para raja di kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 25 tahun. Ia berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Apa isi dari Yesaya 29:12? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Latar belakang turunnya ayat ini. Setelah masa kejayaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo, bangsa Israel mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala kepada dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain atau agama tradisi. Allah sebenarnya tidak menginginkan umatnya sengsara dan menderita. Allah mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia sebagai pelajaran untuk mendidik manusia. Dalam kemunduran iman orang Israel, Nabi Yesaya diutus Allah untuk bernubuat. Nubuat itu berisi ancaman dan janji-janji yang memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dalam menghadapi setiap musuh dan juga akan mengirimkan kepada mereka juru selamat. Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Muhammad adalah seorang nabi yang umi atau tidak dapat membaca tulis. Atas ketidakmampuan ini, Kainama mengklaim bahwa hal itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Bila dilihat dari isi klaim tersebut serta latar belakang terbitnya ayat ini, maka klaim Kainama ini adalah sesuatu yang tidak nyambung meski terdapat ungkapan yang mengatakan, "Aku tidak dapat membaca." Lebih rinci mari kita telaah akan ketiadaan hubungan klaim ini. Pertama, sebagaimana diungkap di atas bahwa Nabi Yesaya lahir tahun 765 SM. Setelah ia berumur kurang lebih 25 tahun, Allah memanggilnya menjadi nabi tepatnya pada tahun 740 SM. Islam lahir pada abad ke-7 Masehi. Dari masa waktu yang diklaim Kainama yaitu 600 tahun sebelum Muhammad lahir, terdapat selisih waktu sebanyak 14-15 abad atau kurang lebih 1400 tahun. Hal ini berarti klaim Kainama tersebut adalah hoax, di mana Nabi Yesaya tidak memiliki hubungan apapun dengan Muhammad. Kainama memaksa hoax untuk sang nabinya. Terhadap Yesaya, sayang, semasa hidupnya Yesaya hanya berkarya selama 40 tahun, ia meninggal karena digergaji oleh kaumnya sendiri yaitu Bani Israel. Terjadi setelah Raja Hizkia wafat dan kerajaan Yehuda menjadi kacau serta Bani Israel banyak yang tidak menyukai ajaran dari Nabi Yesaya. Yesaya dikejar hingga ke persembunyiannya di dalam satu pohon besar, lalu Bani Israel menggergaji pohon tersebut bersama Nabi Yesaya yang ada di dalamnya. Kedua, firman ini ditujukan kepada Bani Israel di mana Yesaya menyebutnya sebagai Aril atau singa Allah yaitu nama simbolis bagi Yerusalem sebuah kota tempat Daud, yang meskipun terkepung oleh para utusan Allah namun penduduk Yerusalem tetap melakukan keagamaan tradisi mereka. Hal ini telah dilihat oleh Yesaya berturut-turut selama dalam kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Uzia pada tahun 783-742 SM, Yotam, Ahaz dan Hizkia pada tahun 715-686 M. Maka ia menyebutnya sebagai bangsa yang buta, lalu menurunkan firman ini sebagai teguran Allah pada Yerusalem. Yesaya 29:9, tercengang-cenganlah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. 29:10 Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat, telah ditudunginya. 29:11 Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai.
29:12 Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. 29:13 Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 29:14 Maka sebab itu, sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dari ayat ini tidak ada ayat, kata, maksud, arah atau tujuan yang merujuk bahwa ayat ini adalah nubuat bagi Muhammad. Bila ditelisik lagi dari Yesaya 29 ayat 1 yang menyebutkan, celakah Ariel, ini saja sudah membuktikan bahwa Yesaya meneruskan firman Tuhan ini adalah kepada bangsa Yerusalem dengan nama lainnya Ariel, bukan kepada Muhammad. Sekali lagi Kainama membohongi umatnya.